طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. هذا اليوم نلتقي لدراسة علم المعاني، وإن شاء الله هذا اليوم أنا سأشرح لكم عن الموضوع، يعني كلام خبر، أو الخبر، بحث الخبر في علم المعاني. طيب الآن ما هو الخبر أو تعريف من الخبر؟ يعني ما احتمل الصدق والكذب، pernyataan yang mengandung kebenaran dan kebohongan. Nah, kemudian ada definisi lain menyatakan huwa ma yumkinul qawlu li sahibihi bi annahu sadiqun idza kana mutabiqan lil waqi' wa kadhib idza kana atau in kana mukhalif, ya. Jadi kalam khabari ini adalah kalimat yang pembicaranya, ya, dapat dikatakan sebagai orang yang benar apabila yang dia ungkapkan tersebut, ya, itu sesuai dengan kenyataan, dan bisa dikatakan dusta atau bohong apabila itu berlainan dari kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, jadi dari definisi ini bahwa kalam khobar itu adalah pernyataan yang bisa membawa kepada kebenaran ataupun kedustaan, itu tergantung kepada kenyataan yang terjadi, gitu ya. Jadi jika tidak sesuai dengan kenyataan, maka pernyataannya itu adalah bohong, ya. Berarti yang menyampaikan dia adalah dusta. Nah, sedangkan kalau sesuai dengan kenyataannya, maka pernyataannya itu adalah benar. Maka orang yang menyampaikannya itu jujur dengan ungkapannya. Nah, sekarang untuk kalam khabari ini, itu pola atau strukturnya itu, ada yang dalam bentuk al-jumlah al-fi'liyah, ada yang dalam bentuk kalimat al-jumlah al-ismiyah. Nah, untuk konsep jumlah fi'liyah dan ismiyah, ini sebenarnya sudah kita pelajari pada kajian nahu, ya. Jadi, dalam bahasa Arab, ya, kalimat terbagi kepada dua, ada yang diawali oleh fi'il, ada yang diawali oleh isim. Nah, maka kalimat yang berpola atau yang kedua pola kalimat ini, maka kalimat itu tentu ada yang mengandung berita. Nah, jadi berita yang disampaikan oleh mutakallim kepada mukhatab itu bisa dalam bentuk kalimat jumlah fi'liyah dan bisa dalam bentuk kalimat jumlah ismiyah. Contoh, ja'at Fatimatun, telah datang Fatimah. Berarti seseorang ini memberi kabar atau berita kepada lawan bicaranya bahwasanya Fatimah sudah datang. Nah, kemudian ana muslim. Nah, bahwa si mutakallim yang memberitakan kepada si mukhatab bahwasanya dia adalah seorang muslim. Kemudian, pada dasarnya, tujuan setiap kalimat adalah menjelaskan maksud pembicara, ya. Tujuan dalam kita mengungkapkan sesuatu itu adalah ingin menyampaikan apa yang ingin kita tuju atau apa maksud yang ingin kita sampaikan. Nah, kepada lawan bicara atau mukhatab istilahnya. Oleh karena itu, si mutakalim atau si pembicara harus tahu bagaimana keadaan mukhatabnya. Makanya dalam kajian ilmu ma'ani itu kan memang sesuai dengan muqtadal hal, ya, sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi si mukhatab, ya. Dengan cara mengemukakan berita itu secukupnya. Tidak perlu terlalu panjang, tidak perlu terlalu pendek. Namun harus sesuai dengan tujuannya atau sesuai dengan apa yang ingin dimaksud oleh si mutakalim kepada si mukhatab. Nah, jika tidak demikian, maksudnya kalau seandainya kita tidak menyampaikan sesuai dengan porsinya,
Nah, maka akan terjadi penyimpangan dan timbulnya sesuatu yang tidak berguna. Nah, oleh karenanya, bentuk setiap kalam khobar yang satu dengan yang lain itu tentu akan berbeda karena itu menyesuaikan dengan keadaan mukhatabnya. Nah, di sini keadaan mukhatabnya ada ya. Apa maksudnya? Bila dilihat dari keadaan mukhatab atau orang yang menjadi lawan bicara, kalam khabari terbagi tiga macam. Yang pertama, ya, al-khabar al-ibtidai, yaitu apabila kondisi si mukhatab itu adalah orang yang lugu atau kosong pikiran atau orang yang masih awam, ya, atau istilah kalau dalam bahasa khalid zihni gitu ya, dari hukum yang disampaikan atau dari berita yang disampaikan. Nah, ini distilahkan dengan khalid zihni dan penyampaian khobarnya dalam bentuk khobar ibtidai atau tidak perlu kita berikan taukid karena apa yang kita sampaikan biasanya itu akan diterima bulat-bulat oleh si mukhatab. Ya, karena memang dia adalah orang yang betul-betul tidak tahu terhadap berita tersebut. Nah, sedangkan kalau keadaan mukhatabnya ini yang dalam istilahnya khabar tolabi ini adalah apabila kondisi mukhatabnya ragu-ragu dalam memahami suatu hukum yang dinamakan istilahnya mutaraddid dan penyampaian dalam bentuk khabar tolabi ini kita mesti berikan satu taukid. Nah, supaya si mukhatab ini percaya terhadap berita yang kita sampaikan. Karena kalau tidak kita berikan taukid seperti inna, contohnya ya, atau qad, atau dalam bentuk qasam kita sampaikan, gitu ya. Maka si mukhatab itu akan ragu terhadap berita yang kita sampaikan. Makanya perlu kita berikan satu taukid supaya si lawan bicara paham. Nah, berarti ini akan berbeda ya. Kalau si mukhatabnya mukhalid zihni, nah atau orang yang betul-betul tidak tahu, ya, maka dia akan menerima kita tidak perlu berikan taukid. Tapi kalau si penerima berita atau mukhatabnya ini ragu terhadap ungkapan kita, maka untuk meyakinkan si mukhatab, maka kita perlu berikan satu taukid. Jadi dia tidak menolak tapi ragu, gitu ya. Sedangkan yang khabar ingkari ini apabila kondisi si mukhatab itu tidak percaya atau tidak yakin hukum yang kita sampaikan atau dia mengingkari ya dari penyampaian khabarnya dalam bentuk khabar ingkari ini, maka kita bisa gunakan lebih dari satu taukid. Baik, sebagai contoh itu ya, bahwa pada khabar ibtidai, nah itu kalau kita ingin misalnya kita menyampaikan bahwasanya abuka maridun. Nah, pada orang yang khalid zihni atau orang yang tidak tahu apa-apa, maka dia akan menerima saja, oh ya, bapak saya oh ya, bapak saya sakit gitu ya. Maka dia akan muncul rasa cemas itu. Dan dia mungkin bisa saja langsung pulang. Tapi kalau pada orang yang yang kondisi mukhatabnya itu ketika kita ungkapkan Abu Kamarit, nah, mana pula itu bapak saya sakit, gitu ya. Nah, dia iya. Nah, mungkin dia menyatakan ragu gitu ya. Apa iya bapak saya sakit ya? Tadi pagi rasanya masih sehat gitu ya. Nah, maka kita sebagai mutakalim menyatakan inna abaka maridun. Nah, maka dengan mendengar kata inna baru dia percaya bahwasanya memang bapak saya sakit gitu. Nah, sedangkan pada orang yang ingkari, nah ini yang seperti yang sudah bilang tadi ya, tidak mungkin bapak saya sakit. Tadi pagi saya sehat-sehat saja. Saya yakin bahwa bapak saya tidak sakit itu. Nah, kemudian, maka untuk orang yang seperti ini karena dia mengingkari ungkapan kita, padahal yang ingin kita sampaikan atau berita yang akan kita sampaikan itu adalah suatu kebenaran. Nah, maka kita bisa memberikan dua taukid gitu ya. Contohnya, inna abaka lamaridun ya. Inna abaka lamaridun. Sesungguhnya ayahmu sungguh dia sakit gitu. Nah, maka dengan kata inna dan lam taukid di sana, maka
si pendengar atau si mukhatab tadi baru dia yakin bahwasanya, oh ternyata berita yang disampaikan oleh temannya ini benar gitu ya. Atau dengan menyatakan sumpah, wallahi ya, inna abaka lamaridun. Nah, kalau dia masih kurang percaya lagi gitu ya, maka bisa kita nyatakan dengan 3 taukid sekaligus. Nah, itu dia apa namanya, contoh dari kalimat berita ya, namun kepada 3 kondisi yang berbeda atau 3 kondisi mukhatab yang berbeda, ya. Nah, di sini ini apa, perlu kita, apa namanya, pahami tentang perbedaan 3 hal ini atau 3 kondisi mukhatab ini. Nah, karena kalimat yang sama kita sampaikan ternyata dengan, tingkat, apa, kondisi orang yang berbeda gitu ya. Nah, maka itu akan melahirkan kalimat yang berbeda. Maksudnya ada penambahan taukid sebagai penguat ya atau untuk meyakinkan si lawan bicara. Nah, kemudian aghradul kalam al-khabari ya, tujuan dari kalam khabar ini sendiri. Yang pertama yaitu faidatul khabar. Ma mana faidatul khabar? Ifadatul mukhatab al-hukm allazi tadammanathu al-jumlah idza kana jahilan lahu. Ya, kalam khabari yang diucapkan kepada orang yang belum tahu sama sekali isi perkataan itu. Ya, jadi apa yang kita sampaikan berita itu adalah kepada orang yang memang tidak tahu sama sekali. Nah, sedangkan kalau lazimul faidah, ya, ifadatul mukhatab annal mutakallim aliman. Ya, kalau di atas jahilan, kalau ini aliman bil hukm alladhi tadammanathu jumlah. Kalam khabari yang diucapkan kepada orang yang sudah mengetahui isi dari pembicaraan tersebut, ya, dengan tujuan agar orang itu tidak mengira bahwa si pembicara tidak tahu gitu. Jadi berita ini kita sampaikan kepada orang yang sudah tahu terhadap berita itu. Nah, supaya dia tahu pula bahwa apa yang kita sampaikan ini kita tahu gitu atau si pembicara tahu. Nah, itu yang dikatakan dengan lazimul faidah. Nah, contoh kalau yang faidatul khabar. Nah, sebagai contohnya, kalau untuk faidatul khabar karena kita menyampaikannya kepada orang yang memang belum tahu sama sekali. Jadi apapun berita dia akan terima gitu ya. Jadi contohnya, "Ya Ahmad, ja'al ustaz." "Oh ya," katanya. Kemudian, "Hadzal khubzal laziz." Kue ini enak loh ya, kue ini enak loh. Karena memang dia belum pernah mencoba dan bentuknya tampilan juga enak dan kita karena sudah mencoba dan dia percaya gitu. Nah, dan memang dia belum tahu sama sekali atau belum pernah mencoba kue itu gitu. Dan dan banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, dan juga untuk contoh-contoh yang sebelumnya yang sudah diungkapkan seperti, "Abuka marid," contohnya ya, dia percaya. Nah, sedangkan kalau untuk lazimul faidah gitu ya, ini kepada orang yang sudah tahu terhadap berita itu dan tujuannya adalah kita ingin memberitahu bahwa kita tahu pula itu. Nah, contohnya, "Anta safarta ams." Ya, kamu kemarin telah, pergi traveling ya, atau pergi jalan-jalan ya, atau sudah melakukan perjalanan kemarin ya. Ya, kita sebenarnya tidak bertanya ya, tapi menyatakan gitu ya, "Kamu kemarin telah, pergi," gitu ya. Dan tentu dia tahu karena dia memang dia yang pergi gitu ya. Tapi kita ingin memberitahu bahwasanya ternyata kita juga tahu bahwa dia kemarin pergi. Karena sebelumnya dia tidak pernah memberitahu kepada kita bahwa dia pergi gitu. Atau zahabta ilal jami'ah mutaakhiran. Ya, kamu pergi ke kampus apa kamu telat datang ke kampus gitu ya atau pergi ke kampus. Nah, bisa saja yang menyatakan tuh si ibunya atau si kakaknya atau teman dekatnya gitu ya. Dia sebenarnya nggak mau memberitahu gitu. Nah, tapi, ternyata si mutakalim tahu gitu. Nah, kemudian dia ungkapkanlah kepada si mukhatab yang tujuannya
dia ingin memberitahu bahwasanya dia tahu apa yang telah terjadi. Ya, ya apa yang telah terjadi atau berita apa yang sudah apa yang istilahnya kata si mukhatab awalnya si mutakalim tidak tahu, ternyata si mutakalim atau teman dekatnya ini dia tahu gitu ya. Jadi itu yang lazimul faidah. Dan ada tujuan-tujuan lain dari kalam khobar ini, gitu ya. Ada tujuan-tujuan lain dari kalam khobar ini. Nah, seperti ini satu, al-istirham, ya, atau al-isti'taf. Nah, contohnya fi qauli Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya. Al-istirham, tujuannya adalah meminta belas kasihan. Ya Tuhanku, aku ini sangat membutuhkan kebaikan, barang sedikit makanan yang Engkau berikan. Nah, padaku. Di sini seorang hamba, nah jadi mukhatabnya itu adalah Allah, mutakalimnya adalah seorang hamba yang menyatakan dia butuh kebaikan, dari sini adalah makanan, yang mana si mukhatab dalam hal ini jangan dikira bahwa dia tidak tahu, yaitu Allah. Allah tentu sudah tahu apa yang akan terjadi pada hambanya gitu. Nah, ini dia. Jadi ada maksud ya, ada tujuan dari yang diungkapkan oleh si mutakallim kepada mukhatab, dan tujuan ungkapan ini adalah meminta belas kasihan. Ya, ingin dikasihi oleh si mukhatab. Nah, itu dia, yaitu Allah di sini. Kemudian tujuan yang kedua yaitu izharud dha'fi. Ya, fi qauli Zakaria alaihi salam, qala rabbi inni wanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban. Ya, yang mana tujuan dari kalam khabar di sini adalah berita yang disampaikan itu untuk menampakkan kelemahan. Ya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah lemah tulangku dan kepalaku telah penuh dengan uban. Ya, jadi di sini seorang hamba atau seorang mutakalim menyampaikan atau ya menyampaikan berita, nah atau informasi kepada mukhatab di mana tujuannya adalah ingin menampakkan kelemahannya, itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu al-fakhru. Al-fakhru ini adalah um, menunjukkan kebanggaan atau prestise, ya. Di mana contohnya fi qauli Amr bin Kulsum, "Idza balagal fatam lana sabi, ya takhru lahu al-jabair sajidin." Yang mana di sini jika seorang anak kami telah lepas menyusu, maka semua orang sombong akan tunduk menghormatinya. Nah, jadi ada kata kebanggaan di sini, ya, dari seorang mutakalim kepada mukhatab yang tujuannya adalah ingin menunjukkan kebanggaan. Nah, contoh yang lain ada ana afsahul Arab yabda anni min Quraisy, ya. Saya adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab. Selain itu, saya berasal dari keturunan Quraisy. Nah, jadi ungkapan oleh si mutakalim kepada mukhatab, ya, dia menyampaikan berita atau informasi kepada mukhatab, tapi tujuannya adalah untuk membanggakan dirinya. Ya. Kemudian ada tujuan lainnya yaitu at-takhzir, ya. Fi qaulin Nabi SAW rawahu Ibnu Daud, ya, abghad al-halal ilallah at-talaq. Nah, yang mana perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Jadi ungkapan dari mutakalim kepada mukhatab ini adalah tujuannya untuk memberikan peringatan. Nah, kemudian tujuan lainnya adalah izharut tahassur. Ya, kama qala fi qauli imraati Imran, Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Nah, yang mana artinya adalah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih tahu ya dengan apa yang dilahirkannya itu. Nah, jadi si wanita ini menyampaikan informasi atau berita di mana ungkapan yang dia ungkapkan ini adalah menunjukkan penyesalan, ya, penyesalan karena dia sudah melahirkan anak perempuan kepada mukhatab yaitu Tuhannya, dan Tuhannya dan mukhatab itu telah lebih dulu tahu dari apa yang dia lahirkan. Nah,
Kemudian di sini juga ada tujuannya adalah at-taubikh, ya, yang mana fi qaulika lil 'asir asy-syamsu thali'ah, asy-syamsu thali'ah, yang mana tujuan dari si mutakallim menyampaikan informasi atau berita atau ungkapan kepada mukhatab itu adalah sebagai teguran atau cemoohan. Ya, ini ada seseorang yang berkata kepada orang yang sedang tergelincir, itu ya, asyamsu thali'ah, matahari telah terbit. Masa seterang ini tidak juga nampak jalan? Ya, mungkin itu dari segi maksudnya. Nah, atau bisa saja ini tergantung keadaan mukhatabnya. Nah, eh, mungkin itu adalah beberapa pembahasan tentang kalam khabar, baik definisinya, nah kemudian tujuannya gitu ya, dan beberapa contohnya dari tujuan-tujuan yang sudah ada. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi antum. Nah, jadi pada saat kita menyampaikan berita kepada seseorang atau pada saat kita menyampaikan maksud kepada si mukhatab, ya tengok-tengok dulu siapa sih mukhatab yang akan kita hadapi atau kita ajak komunikasi, gitu ya. Maka dalam ungkapan yang kita berikan pun harus kita sesuaikan dengan kondisi mukhatabnya, ya harus sesuai dengan kondisi mukhatabnya. Nah, taib, syukran jazilan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.